syukur saya panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia, sehingga saya dapat menyusun dan menyampaikan video pembelajaran ini sebagai bagian dari pemenuhan sertifikasi dosen tahun 2025, khususnya dalam pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT pada bidang pengajaran. Perkenalkan, nama saya Nanto Purnomo SENM, dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Lamongan, program studi manajemen. Saya pertama kali mengajar di program studi manajemen sejak tahun 2019. Video ini merupakan bagian dari proses pembelajaran pada mata kuliah wajib Anggaran Perusahaan dengan bobot 3 SKS yang ditujukan bagi mahasiswa semester 4 program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Mata kuliah Anggaran Perusahaan merupakan mata kuliah yang mengkaji konsep-konsep anggaran secara menyeluruh, dimulai dari perspektif anggaran sebagai alat perencanaan perusahaan hingga penggunaannya sebagai alat pengendali manajemen. Setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan dan memahami konsep dasar anggaran perusahaan, serta memiliki keterampilan menyusun anggaran perusahaan secara tepat. Capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan program studi pada mata kuliah ini terdiri dari unsur sikap, kemampuan umum, kemampuan khusus, dan pengetahuan. Dengan perincian CPL pertama, mahasiswa mampu menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. CPL kedua, mahasiswa mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya. CPL ketiga, mahasiswa mampu menyiapkan dan menyusun anggaran perusahaan baik secara parsial maupun komprehensif. CPL keempat, mahasiswa mampu mengevaluasi kinerja dan menganalisis varian dalam anggaran perusahaan, serta menginterpretasikannya dalam berbagai perspektif para stakeholder, dan dapat menunjukkan cara-cara untuk meningkatkan kinerja dengan pertimbangan-pertimbangan aspek internal dan eksternal perusahaan. Dan CPL kelima, mahasiswa mampu menguasai konsep teoritis, metode dan perangkat analisis fungsi manajemen, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengarahan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian, serta fungsi organisasi dari pemasaran, sumber daya manusia, operasi, dan keuangan pada berbagai jenis organisasi. Dalam rangka memenuhi CPL yang dibebankan program studi tersebut, dalam mata kuliah ini kemudian disusun capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK dan sub CPMK yang lebih spesifik. CPMK pertama, guna memenuhi CPL pertama, yakni mahasiswa mampu mengevaluasi kinerja dan menganalisis varian dalam anggaran perusahaan, serta menginterpretasikannya dalam berbagai perspektif para stakeholder, dan dapat menunjukkan cara-cara untuk meningkatkan kinerja dengan pertimbangan-pertimbangan aspek internal dan eksternal, baik dalam lingkungan nasional maupun internasional. CPMK kedua, guna memenuhi CPL kedua, yakni mahasiswa mampu membedakan jenis-jenis anggaran dalam anggaran perusahaan secara sistematis dan terukur. CPMK ketiga, guna memenuhi CPL keempat dan CPL kelima, yakni mahasiswa mampu mengevaluasi anggaran perusahaan secara berkelompok serta mengambil keputusan berdasarkan hasil kerja kelompoknya. CPMK keempat, guna memenuhi CPL ketiga dan CPL kelima, yakni mahasiswa mampu menganalisis dan menyusun anggaran perusahaan secara sistematis, baik
dan benar. Kemudian CPMK ini diturunkan kembali ke materi pembelajaran melalui sub CPMK yang lebih spesifik, yakni sub CPMK pertama. Mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami konsep dasar anggaran perusahaan. Sub CPMK kedua, mahasiswa mampu menjelaskan perbedaan anggaran komprehensif dan anggaran parsial. Sub CPMK ketiga, mahasiswa mampu menghitung hasil perolehan dari forecasting penjualan. Sub CPMK keempat, mahasiswa mampu menjelaskan dan menyusun anggaran penjualan. Sub CPMK kelima, mahasiswa mampu menjelaskan dan menyusun anggaran produksi. Sub CPMK ke-6, mahasiswa mampu menjelaskan dan menyusun anggaran tenaga kerja. Sub CPMK ke-7, mahasiswa mampu menjelaskan dan menyusun anggaran bahan baku. Sub CPMK ke-8, mahasiswa mampu menjelaskan dan menyusun anggaran biaya overhead pabrik. Sub CPMK 9, mahasiswa mampu mengevaluasi kinerja dan analisis varian. Sub CPMK 10, mahasiswa mampu menganalisis dan membuat anggaran perusahaan. Sub CPMK tersebut disampaikan melalui 16 pertemuan tatap muka, di mana 14 pertemuan teori dan studi kasus, sedangkan 2 pertemuan lainnya untuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Referensi yang digunakan dalam mata kuliah ini diantaranya buku penganggaran perusahaan penulis M. Nafarin, buku anggaran penulis Catur Sasongko dan Safrida, buku penganggaran perusahaan teori dan aplikasi penulis Ida Bagus Agung Darmanegara, buku anggaran perusahaan penulis Gunawan Adi Saputro dan Marwan Asri, buku anggaran perusahaan penulis M. Imam Sayrozi dan Ratna Handayati. Pertimbangan dalam komponen asesmen atau penilaian mahasiswa dalam mata kuliah ini berdasarkan Peraturan Rektor Universitas Islam Lamongan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Peraturan Akademik Pasal 85, yang mana bobot penilaiannya diantaranya presensi kehadiran 20%, kuis 1 dan 2 20%, UTS 20%, UAS 20%, tugas terstruktur 20%. Sistem pembelajaran dalam mata kuliah ini menggunakan pendekatan sinkronus dalam format real classroom yang memungkinkan interaksi langsung antara dosen dan mahasiswa. Metode pembelajaran yang digunakan adalah ceramah interaktif untuk menyampaikan materi inti dipadukan dengan studi kasus sebagai media aplikasi konsep, sehingga mahasiswa dapat menganalisis permasalahan nyata yang relevan dengan konteks bisnis. Meskipun fokus utama mata kuliah ini adalah pada anggaran perusahaan secara komprehensif, aspek-aspek pemasaran seperti anggaran promosi, advertising, dan perencanaan pemasaran juga diintegrasikan terutama dalam topik anggaran penjualan. Integrasi ini dilakukan sebagai bentuk kontribusi keilmuan yang selaras dengan bidang keahlian saya sebagai dosen pengampu, yaitu manajemen pemasaran. Berikut merupakan video tatap muka di kelas pada salah satu pertemuan mata kuliah anggaran perusahaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pertemuan, saya absen dulu. Afrida, Anis, Aniza, Aprialian, Aulia, Eka Yulia, Emi, Fandi, Fauzia, Visa, Fitri, Junior,
Ria M. Ali M. Nazarudin. Sebelum kita ke pembahasan anggaran bahan baku, pertemuan yang sebelumnya kita pelajari tentang anggaran apa kemarin? Produksi. Intinya pada anggaran produksi adalah ada 3 pendekatan utama dalam penyusunan anggaran produksi. Apa aja yang kemudian? Pendekatan stabilitas produksi, terus stabilitas persediaan. Akhir adalah koordinasi. Oke, sekarang kita akan melanjutkan materi yaitu anggaran bahan baku. Anggaran bahan baku adalah anggaran yang berhubungan dengan perencanaan secara lebih rinci mengenai penggunaan bahan baku selama proses produksi. Anggaran bahan baku dibagi menjadi 2, yaitu anggaran bahan baku langsung itu adalah bahan mentahnya, bahan utamanya. Kalau bahan baku tidak langsung berarti bahan pelengkapnya. Misalkan sebuah perusahaan memproduksi meja dan kursi, berarti bahan baku langsungnya adalah kayu. Bahan baku tidak langsungnya adalah paku, kemudian cat, kemudian apa lagi? Lem dan lain sebagainya. Secara garis besar, anggaran bahan baku itu dibuat dari bahan baku langsung. Kalau bahan baku tidak langsung itu kita anggarkan pada anggaran biaya overhead baku. Tujuan dari penyusunan anggaran bahan baku yang pertama adalah memperkirakan jumlah kebutuhan bahan baku, kemudian memperkirakan jumlah pemilihan bahan baku, kemudian sebagai dasar untuk memperkirakan kebutuhan dana yang diperlukan sebagai dasar penyusunan produk costing, yaitu memperkirakan komposisi atau komponen harga pokok pabrik. Yang terakhir adalah sebagai dasar melakukan fungsi pengawasan bahan. Formulasi yang digunakan untuk menyusun anggaran bahan baku. Bahan baku tersedia merupakan penjumlahan dari pembelian bahan baku ditambah dengan persediaan bahan baku awal. Bahan baku yang dipakai merupakan bahan baku tersedia dikurangi dengan persediaan bahan baku akhir. Terdapat 3 anggaran dalam anggaran bahan baku. Yang pertama adalah anggaran kebutuhan bahan baku, anggaran pembelian bahan baku, dan yang ketiga adalah anggaran persediaan bahan baku. Anggaran kebutuhan bahan baku berarti anggaran terkait kebutuhan bahan baku. Anggaran pembelian yang berarti berkaitan dengan berapa yang harus dibeli bahan bakunya. Persediaan berarti berkaitan dengan persediaan bahan baku. Anggaran kebutuhan bahan baku disusun sebagai perencanaan jumlah bahan baku yang dibutuhkan untuk keperluan produksi pada periode mendatang. Kebutuhan diperinci menurut jenis dan macam barang yang dihasilkan. Anggaran pembelian bahan baku disusun sebagai perencanaan jumlah bahan baku yang harus dibeli pada periode yang akan datang, dengan mempertimbangkan faktor-faktor persediaan dan kebutuhan bahan. Dan yang ketiga, anggaran persediaan bahan mentah atau bahan baku merupakan suatu perencanaan yang terkunci atas kuantitas bahan mentah yang disimpan sebagai bentuk persediaan. Secara terinci, anggaran bahan baku dicantumkan yang pertama adalah jenis barang jadi yang dihasilkan, kemudian jenis bahan baku yang digunakan, yang ketiga bagian-bagian yang dilalui dalam proses produksi. Misalkan kalau dalam sebuah proses produksi sebuah meja melalui beberapa proses, misalkan ada departemen pemotongan,
potongan, perakitan, finishing dan lain sebagainya. Berarti dibagi per departemen. Kemudian standar penggunaan bahan baku atau disebut dengan SUR. Yang kelima adalah waktu penggunaan bahan baku, dan yang terakhir jumlah masing-masing jenis barang jadi atau barang yang dihasilkan. SUR atau bilangan yang menunjukkan berapa satuan bahan baku yang diperlukan untuk menghasilkan satu satuan barang jadi. Contoh penggunaan standar penggunaannya adalah 2 untuk barang jadi A dan bahan baku X. Artinya untuk menghasilkan 1 unit barang A diperlukan 2 unit bahan baku X. Misalkan kalau kalian membuat sebuah kue, dibutuhkan gula 2 kilo, tepungnya 3 kilo. Berarti SUR nya bahan baku gulanya adalah 2, bahan baku atau SUR untuk tepungnya adalah 3 untuk 1 buah kue. Kemudian ini adalah formatnya, format anggaran kebutuhan bahan baku. Pada kolom pertama informasi kuartal dan juga barang jadi. Di sini ada barang jadi A dan B. Kemudian ini di kolom kedua berdasarkan bahan mentahnya. Di sini ada 2 jenis bahan mentah X dan Y. Baru nanti produksi. SP-nya adalah standar penggunaannya atau SUR-nya. Kebutuhan merupakan perkalian antara produksi dikalikan SP. Kemudian ini adalah format anggaran kebutuhan bahan bakunya. Bisa per bulan, bisa per kuartal. Kemudian kolom kedua adalah kebutuhan bahan mentah. Kolom ketiga adalah persediaan akhir. Kemudian jumlah kebutuhan, persediaan awal, baru pembelian. Dalam anggaran pembelian bahan baku perlu dicermati beberapa hal. Terkadang kita ketika membeli bahan baku terlalu besar juga akan mengakibatkan biaya yang ditanggung oleh perusahaan juga semakin besar. Pembelian bahan baku semakin banyak, maka akan terjadi atau mengakibatkan bertumpuknya bahan baku di gudang, sehingga memunculkan biaya-biaya ataupun mengurangi kualitas barang tersebut. Kemudian kalau kita belinya sedikit juga berdampak pada proses produksi. Misalkan kalau terlalu sedikit kemudian ada order yang mendadak, kita juga tidak bisa atau tidak mampu untuk memenuhi permintaan produksi akan barang tersebut. Jadi dalam pembelian bahan baku tidak boleh terlalu besar dan tidak boleh terlalu kecil. Maka dalam anggaran perusahaan ada istilahnya EOQ. Jumlah pembelian paling ekonomis atau EOQ adalah kualitas barang yang dapat diperoleh dengan biaya yang minimal. Jumlah pembelian bahan yang optimal. Dalam menghitung EOQ dipertimbangkan biaya yang bersifat variabel. Yang pertama adalah biaya pemesanan, yang kedua adalah biaya penyimpanan. Dalam menghitung EOQ dipertimbangkan 2 jenis biaya yang bersifat variabel, biaya pemesanan atau order cost, yaitu biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan kegiatan pemesanan bahan baku yang selalu berubah-ubah sesuai dengan frekuensi pemesanan. Semakin besar jumlah setiap kali pemesanan, maka semakin rendah frekuensi pemesanan. Misalkan biaya persiapan pemesanan, administrasi, pengiriman pemesanan, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah biaya penyimpanan atau carrying cost, yaitu biaya-biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan kegiatan penyimpanan bahan baku yang telah dibeli, yang selalu berubah-ubah sesuai dengan jumlah bahan baku yang disimpan. Semakin besar jumlah bahan baku setiap kali pemesanan, maka biaya penyimpanan akan semakin besar. Misalnya biaya pemeliharaan, asuransi
operasi perbaikan perusahaan dan rumus untuk menghitung EOV. EOV sama dengan akar 2 kali R kali S dibagi P kali I, di mana R adalah jumlah bahan baku yang dibeli, S biaya pemesanan, P adalah harga per unit bahan baku, I adalah biaya penyimpanan yang dinyatakan dari persentase di persediaan rata-rata. Atau rumus yang kedua, EOV adalah akar 2 kali R kali S dibagi C per unit, di mana C per unit adalah biaya penyimpanan setiap unit bahan baku. Syarat untuk menghitung EOV yang pertama adalah kebutuhan relatif stabil, yang kedua adalah harga beli bahan konstan, kemudian yang ketiga adalah bahan selalu tersedia di pasar, yang terakhir bahan yang dipesan tidak terikat dengan bahan lainnya atau tidak memiliki ketergantungan pada bahan baku pengganti. Contoh soal EOV, PT Adinda memperkirakan kebutuhan bahan baku selama tahun 2024 sebanyak 1000 kg. Setiap kali dipesan dikeluarkan biaya sebesar Rp50. Sebagai biaya pengiriman, harga per kilogram bahan baku adalah Rp20. Biaya penyimpanan sebesar 50% dari persediaan rata-rata. Selain itu dikeluarkan tahun pula biaya penyimpanan setiap kilogram bahan baku adalah Rp10. Dari sini kita identifikasi dulu R-nya berarti berapa? Dan kan rumusnya EOV sama dengan akar 2 kali R kali S dibagi P kali I. R-nya berapa? Kebutuhannya berapa? Kebutuhannya 1000 kg. S-nya berapa? Biayanya berapa? 50. P-nya 20. I-nya 50. Sehingga EOV-nya diketahui 100 kg. Pakai rumus yang pertama atau yang kedua jawabannya tetap sama, yaitu 100 kg. Kita lanjut soal tugas. PT Andor memperkirakan kebutuhan bahan baku selama tahun 2024 adalah 1.800 kg. Setiap kali dipesan akan dikeluarkan biaya sebesar Rp100 sebagai biaya perangko. Harga per kilogram bahan baku adalah Rp200. Biaya penyimpanan akan sebesar 40% dari persediaan rata-rata. Itulah jumlah pembelian yang paling ekonomis atau EOV dan frekuensi pemesanan. Keluarga sumber tas, tulis nama